Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brigita Olivia Putri Nairawan, NIM 1906311000029. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi asistensi modul 4 praktikum komputer jaringan dasar kelas 5A. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Asprab dikarenakan saya mengerjakannya tidak melakukan perintah langsung apa yang dimaksudkan ke dalam tugas asistensi. Di sini saya sudah men-screenshot hasil pekerjaan saya menggunakan laptop teman saya dikarenakan waktu penginstalan Debian di laptop saya tidak bisa. Lanjut ke dalam soal. Yang pertama, buatlah video penjelasan terkait instalisasi Debian di VirtualBox secara singkat. Yang kedua, melakukan perintah. Yang pertama, ls, cp, mv, rm, mkdir, rmdir, dan cd. Dengan ketentuan nama file yang dibuat 3 nim terakhir nama. Langsung masuk ke dalam kerjaan saya. Di sini saya melakukan penginstalisasian Debian-nya. Di sini pertama kita membuat nama dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di soal ACC, yaitu 029 underscore nama 029 Brigita dengan tipe Linux, version Debian 32 bit. Kemudian kita next, akan muncul memory sys. Nah, di sini mengatur berapa memori yang kita mau. Di sini merekomendasikan 1024. Kemudian jika sudah kita next, akan muncul hard disk. Nah, di sini kita memilih create a virtual hard disk now. Kita create, terus akan muncul hard disk file tipe, kita pilih VDI atau VirtualBox Disk Image, kita next. Kemudian akan muncul storage on physical hard disk. Di sini memilih dynamic allocated. Nah, di sini kita dapat mengatur sesuai yang kita mau. Kita next, akan muncul file location and sys. Di sini kita mengatur berapa GB yang kita butuhkan. Nah, di sini saya mengetikkan 20 GB, kita create, akan muncul. Selanjutnya kita setting di bagian VirtualBox-nya yang sudah kita buat file Debian-nya. Kita ke storage. Nah, ke storage kita pilih ini, di sini ada empty. Nah, di sini ada empty. Kemudian kita pilih ada lingkaran di sini, kita pilih file ISO Debian-nya. Setelah selesai, kita masuk ke dalam network. Nah, di sini masuk ke adapter 1, kemudian uncentang di kabel connected. Nah, di sini kita uncentang, kemudian OK. Selanjutnya akan masuk ke dalam proses instalisasi. Kita klik install, kemudian akan masuk ke pilihan bahasa. Nah, di sini kita memilih English, kemudian akan masuk ke dalam pilihan bahasa lagi, kita klik other, kita klik Asia, kemudian kita pilih Indonesia. Selanjutnya akan masuk ke dalam country to base default lokasi setting. Nah, di sini pilih United States. Kemudian akan masuk ke dalam sini. Kita pilih American English. Kemudian di sini akan masuk network configuration method. Nah, di sini kita pilih do not konfigurasi. Kemudian memasukkan nama hostname, namanya, kemudian mengisi passwordnya. Kita masukkan lagi password yang tadi, kemudian masukkan full namanya. Di sini saya menamakan Brigita Olivia. Kemudian masukkan username akun. Di sini saya memasukkan Brigita. Kemudian
Kemudian kita memasukkan passwordnya lagi, tapi tidak sama dengan password yang tadi. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam Western. Nah, di sini City. Nah, di sini saya memilih Western karena saya berada di Java atau di Jawa. Kemudian akan masuk ke dalam partitioning method. Di sini pilih manual saja. Kemudian masuk ke dalam installation its participant table. Kita pilih SC13 ini yang 21,5 GB. Kemudian menyeting partition settingnya yaitu swap area. Kemudian yang kedua kita setting ext4 journaling file setting. Kemudian muncul lagi partition setting, kita use as ext4 juga. Kemudian untuk mount point-nya tidak sama karena di sini settingnya juga berbeda. Di sini pakai home, di sini cuma slice. Selanjutnya akan muncul seperti ini jika sudah disetting manual. Logikalnya 2 GB swap, kemudian primary 10 GB. Jika sudah, kita finish, kemudian akan muncul di sini write the change to this. Kita klik yes. Nah, di sini klik no saja, scan another CD or DVD. Kemudian di sini juga no, use a network mirror. Di sini juga no, partition in the pack, use survey. Nah, di sini choose software to install. Di sini pilih di standard system utilities. Kemudian sudah dipilih akan muncul install the group boot. Ini kita klik yes. Setelah kita klik yes, ada di phase for bootloader installation, kita pilih /dev dan SDA ini. Kemudian akan muncul instalisasi komplit, berarti kita sudah melakukan penginstalan secara benar dan selesai. Selanjutnya kita masuk ke dalam ke dalam Linuxnya, Debian Linuxnya. Di sini setelah kita login, saya ketik root. Di sini akan memasukkan password. Password ini saya memasukkan password yang pertama saya buat. Setelah masuk ke dalam password, kita kemudian melakukan perintah. Nah, di sini saya melakukan perintah cd /home. Di sini cd dimasukkan untuk mengantarkan ke directory yang dituju. Di sini kan cd ini atau change directory, home ini adalah tujuannya. Kemudian setelah itu kita sudah masuk ke dalam directory-nya yaitu /home, kita ls. Nah, ls ini untuk melihat apa saja yang di dalam directory-nya, ada kita dan lost phone. Nah, di sini kita tetap masuk ke dalam directory home. Di sini saya membuat membuat directory baru yaitu mkdir dengan menggunakan perintah mkdir. Nah, di mkdir ini untuk membuat directory baru, yaitu saya membuat acc cita. Nah, kemudian saya melihat lagi nih ls ini untuk melihat directory-nya, ternyata ada acc citanya. Nah, selanjutnya saya ingin membuat lagi mkdir acc mod 4. Saya lihat lagi, ternyata ada. Nah, selanjutnya jika ingin masuk ke dalam directory yang saya tuju, di sini saya ingin masuk ke dalam directory acc cita. Jadi saya melakukan perintah dengan menggunakan cd. Nah, di sini sudah masuk ke dalam perintahnya, masuk ke dalam directory. Nah, selanjutnya jika ingin memindahkan file ke dalam directory-nya, maka di sini
menggunakan perintah mv. mv ini untuk memindahkan. Di sini saya membuat sebuah nama file nilai, kemudian saya lihat di dalam dictionary ACC Cita ini ternyata ada file nilai. Kemudian saya ingin memindahkan nilai ini yang ada di ACC Cita ini. Kemudian setelah itu saya lihat lagi ternyata 0. Jadi di dalam ACC Cita ini tidak ada file yang bernama nilai. Kemudian di sini saya membuat biodata.txt ini menggunakan perintah nano. Nah, perintah nano, kemudian saya lihat nih di dalam ACC Cita nih ada yang sudah saya buat, yaitu biodata.txt. Nah, di dalam biodata.txt ini saya memasukkan nama dan NIM saya. Kemudian jika ingin mengcopy yang ada di dalam biodata.txt ini menggunakan perintah cp. Nah, di sini saya akan mengcopy nama yang ada di dalam biodata.txt ini ke dalam biodata baru.txt. Kemudian saya lihat ternyata ada biodata baru txt-nya. Kita lihat lagi nih di dalam biodata baru txt ini apakah sudah ada apa yang ada di dalam biodata.txt ini. Ternyata ada. Kemudian jika ingin menghapus filenya, di sini saya ingin menghapus file biodata baru.txt, maka menggunakan perintah rm ini, rm. Kemudian saya lihat nih lagi, ternyata sudah tidak ada nama file yang bernama biodata baru.txt ini, tidak ada di sini. Nah, udahnya gitu saya jika tidak ingin di dictionary ACC Cita, maka menggunakan perintah cdip di spasi titik. Selanjutnya jika ingin menghapus dictionary juga kita bisa menggunakan rmdir. Nah, apa nih bedanya tadi dengan kita menghapus menggunakan rm? Rm ini untuk menghapus file, sedangkan rmdir ini untuk menghapus dictionary-nya. Di sini terdapat 4 dictionary. Yang pertama ACC Cita, kedua ACC Mod 4, yang ketiga Brikita, yang keempat loss plus font. Nah, di sini saya akan menghapus ACC Mod 4 nih. Maka kita lihat lagi di dalam dictionary home, tidak ada ACC Mod 4. Kemudian saya ingin menghapus lagi namanya loss plus font. Saya lihat lagi ternyata juga tidak ada, maka yang ada hanya ACC Cita dan Brikita. Di sini sudah saya melakukan perintah sesuai dengan soal yang di ACC. Soal yang ada di ACC. Nah, di soal ACC itu terdapat ls. Ini untuk melihat yang sudah kita buat dictionary-nya. Nah, kita mulai dari awal aja. Di sini saya menggunakan perintah cd, sudah melakukan perintah cd. Cd ini untuk mengantarkan ke dalam dictionary yang dituju. Kemudian ls ini untuk melihat apa saja nama file yang ada di dalam dictionary-nya. Kemudian
mkdir ini untuk membuat dictionary baru. Di sini saya sudah membuat 3 perintah. Kemudian jika ingin memindahkan, kita pakai perintah fmv. Kemudian jika ingin menghapus dictionary yang sudah dibuat, nama file yang sudah dibuat, di sini memakai perintah rm. Jadi di dalam screenshotan ini terdapat 5 perintah yang sudah saya buat. Kemudian jika ingin menghapus dictionary, maka menggunakan perintah rmdir. Jika ingin mengcopy yang ada di dalam nama filenya, di dalam filenya terdapat beri kita nama dan NIM. Jika ingin mengcopy yang ada di dalam biodata ini ke dalam biodata baru, maka menggunakan perintah cp. Maka di sini saya sudah melakukan 7 perintah yang sesuai dengan soal di ACC. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.